Hai, nama saya Niki Tangkilisan. Saya seorang pendeta di Gereja FJF Jakarta. Jadi karena sakit leukemia itu saya 8 tahun itu hidup di rumah sakit. Kami tidak diberikan anak karena rekor saya leukemia 8 tahun. Nah, dia kata begini, Bapak sepertinya tidak bisa punya anak karena riwayat Bapak leukemia. Saya kena leukemia stadium 4 vonis mati. 4? Ya. Dokter cuma katakan begini, anak ini bakal lewat. Tidak akan sampai Desember 87. Dia cuma tumpang tangan kepala saya, dia cuma katakan begini, Tuhan Yesus, anak ini adalah milikmu, tubuhnya adalah milikmu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang sembuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back. Di episode kali ini kita kedatangan one of my pastor di gereja saya sendiri, namanya Ko Niki. Halo Ko Niki. Halo Ray. Thank you so much for your Mantap. time, appreciate your Thank time. you. Oke, pertama-tama sebelum kita lanjut ngobrol, bisa perkenalkan diri dulu. Ko Niki itu siapa? Kerjaannya apa aja? Kesibukannya ngapain aja? Oke. Apa aja yang bisa diperkenalkan? Oke. Hai, nama saya Niki Tangkilisan. Saya seorang pendeta di Gereja FJF Jakarta. Aktivitas sehari-hari yang pasti adalah tentu pelayanan, ketemu banyak orang, one-to-one orang, follow up orang, dan kalau ditanya nih kerjanya pendeta apa sih? Kalau jam kerja normal kan jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya kan? Ya. Kalau kerjaan seorang pendeta ya tentunya 24/7, Oke. nggak ada batas waktu. Oke. Tiba-tiba ada hal yang darurat, ya harus pergilah, kira-kira seperti itu. Oke. Dan juga saya kuliah, dan juga ada beberapa bisnis kecil lah yang dikerjakan bersama dengan istri. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa Oke. jadi pendeta? Ngapain jadi pendeta? Kan Kenapa jadi pendeta? dulu emang nggak punya ambisi goal, kejar karir, atau Yes. mau jadi apa? Kenapa jadi pendeta? Ya, ambisi kejar karir pasti ada, ya kan. Saya pernah kerja di beberapa perusahaan seperti itu kan. Dan mungkin kalau bilang kenapa jadi pendeta, mungkin panggilan. Bahkan bisa saya katakan itu sebagai panggilan. Oke. Tidak pernah terpikir dalam pikiran saya harus jadi pendeta. Karena pikiran saya gini, pelayanan cukup. Oke. Tapi ternyata Tuhan izinkan, Tuhan panggil lebih jauh untuk jadi seorang pendeta. Panggilan, oke. Panggilan tuh taunya dari mana? Karena selama ini panggilan tuh rancu nih. Ya. Cara ngeceknya itu benar-benar calling tuh dari mana? What is calling? Ya, panggilan tentu contoh panggilan sebagai pendeta ya, Ya. gitu kan. Tentu konfirmasinya itu bukan cuma dari saya, tapi dari orang-orang yang terdekat, dari keluarga pasti, Oke. dari istri, dan dari beberapa orang memang yang senioritas kita. Dan yang pasti adalah itu kan satu kepercayaan diberikan. Nah, kata pendeta itu kan itu satu, kalau dalam gereja itu kan satu jabatan Oke. dalam satu organisasi. Nah, tentu itu diberikan oleh sinode tertentu di tempat saya, dari gembala saya diberikan kepada saya. Maka itu disebut sebagai panggilan. Jadi ketika sekali dipanggil, maka itu seperti pernikahan lah. Oke. Satu kali arahnya maju terus. Nggak ada tempat untuk putar balik. Kapan putar baliknya? Sampai selesai Tuhan panggil kembali. Seperti itu. Maka itu dikatakan panggilan. Jadi pendeta itu bukan pilihan tapi panggilan. Oke, sebelum jadi pendeta emang dulu mau jadi apa? Dulunya, wah, kalau dulunya banyak. Karena saya punya sejarah kan pernah sakit cukup lama ya. Waktu Oke. itu leukemia, ya Oke. kan 8 tahun. Kanker darah ya? Kanker darah ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi karena sakit leukemia itu saya 8 tahun itu hidup di rumah sakit. Oke. Bolak-balik ketemu dokter. Sehingga akhirnya waktu itu saya berpikir, wah kayaknya jadi dokter ini enak nih. Oke. Karena mereka menolong orang. Nah, itu pikiran pertama. Nah, setelah sembuh setelah 8 tahun, saya sekolah, saya kuliah, ya kan, saya kerja, saya berpikir lagi, maunya masuk menjadi apa itu militer. Karena saya sempat gabung di Paskibra Oke. waktu itu. Karena mama saya Paskibra nasional, saya masuk Paskibra dan saya ingin tuh ikut jadi militer. Tes pertama gagal. Oke. Habis itu saya tidak menyerah, saya masuk tes kedua di kepolisian, ternyata gagal juga. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir, oke lah, saya kerjalah seperti itu. Saya kerja di beberapa perusahaan sekuler dan saya lakukan, dan ternyata panggilan Tuhan itu berbeda. Akhirnya singkat cerita, saya seperti terpanggil untuk masuk sekolah Alkitab di Jakarta waktu itu. Oke, berarti sekarang udah kependetaannya udah berapa tahun kok? Sekarangnya sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Ya. Itu di FJF? Di FJF. Sebelum di FJF? Tidak ada. Nggak ada ya? Emang Hanya dari dulu pelayanan juga saja. di FJF?
Sebelumnya karena kami dari daerah itu kan kami punya satu gereja lokal ya kan di daerah. Jadi saya di situ bertumbuh di situ, papa mama di situ, mereka juga menjadi gereja. Tapi karena saya merantau ke Jakarta, saya sekolah kitab di salah satu sekolah kitab di Jakarta dan saya join di IFJF itu karena istri saya. Karena dia lebih dahulu di FJF ya kan. Nah, jadi ketika kita pacaran, kita memutuskan nih harus ke gereja mana? Gerejanya dia atau gerejanya saya. Nah, singkat cerita akhirnya setelah saya memutuskan berdoa, oke lah, saya join di IFJF lah dengan waktu itu masih pacar saya gitu kan. Nah, jadi kami join di situ karena untuk kedepannya kami harus tetap satu gereja. Kira-kira seperti itu. Ini buat teman-teman, ini sekedar informasi ya. Jadi Koniki ini ngurusin jemaat di gereja tempat saya berjemaat gitu. Jadi dia ngurusin visit jemaat kalau ada yang meninggal. Pokoknya ngurusin domba-dombanya lah gitu. Nah, pertanyaan gua kok sepertinya tuh lu harus selalu kuat, harus selalu oke, harus selalu fine karena lu ngurusin orang. Saya kayak kakek gua meninggal pun Koniki datang. Maksudnya banyak hal yang lu invest di banyak orang. Nah, di mana tempat lu bisa vulnerable dan berkeluh kesah? Ya, kalau pelayanan yang disebutkan tadi mungkin lebih namanya pastoral care ya. Jadi dia mengurusin semuanya, ya kan. Ada pernikahan, ada kedukaan, ya kan. Yang berhubungan dengan people langsung, dengan jemaat. Nah, jadi pertanyaan pertama dulu, kok bisa kuat sih? Yang pasti begini, kita sebagai seorang manusia yang sudah diberikan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat, yang merawat itu tentunya kita. Jadi saya harus merawat tubuh, ya kan. Makan minum dengan benar, istirahat dengan benar, olahraganya harus dijalankan. Seperti itu. Nah, jadi tentu kenapa? Karena saya tahu panggilan saya ini seperti saya katakan tadi 24/7. Tidak mengenal jam waktu. Anytime saya bisa dipanggil. Nah, jadi ketika waktu dipanggil berarti saya harus ready kan. Dengan kondisi yang mungkin tidak enak, tengah malam atau mungkin lagi hujan, tiba-tiba ada yang butuh darurat, saya harus turun. Nah, jadi saya harus menjaga diri saya sehingga tetap kuat secara fisik. Nah, tadi mungkin yang tempat saya berkeluh kesah, yang pasti adalah di dalam saat teduh saya. Tempat saya berkeluh kesah sama Tuhan, tempat di mana saya bisa ngobrol sama Tuhan. Artinya gini, saya tidak mungkin mengeluh kesah sama orang, ya kan? Bukan berarti masalah gengsi, bukan. Tetapi mungkin orang tersebut juga punya keluh kesah yang harus didengarkan. Nah, sama seperti Raja Daud, dia berkeluh kesah sama Tuhannya. Nah, saya berkeluh kesah, ngobrol, curhatlah, kira-kira gitu kan, ya sama Tuhan. Seperti itu. Dalam saat teduh saya, ketika mungkin juga lagi di rumah waktu malam, saya masuk dalam doa syafaat saya datang berlutut dan saya berserah sama Tuhan. Seperti itu. Kita melenceng dikit tentang your love life. Love life-nya Koniki, boleh ceritain dong sama Kak Citra ya, istrinya sekarang. Itu pacar keberapa? Ketemunya di mana? Terus menikahnya tahun berapa? Udah berapa tahun menikah? Ya, ceritain tentang your love life lah. Kalau bilang pacar keberapa, saya udah lupa pacar keberapa. Wah. Tapi itu nggak penting lah ya. Kami itu tetanggaan. Jadi di kompleks kami itu cuma ada 9 rumah. Dan dia itu tetangga di salah satu rumah. Nah, dia itu adik tingkat di bawah adik saya, teman main adik saya yang perempuan. Seperti itu. Jadi waktu itu kami kecil, jadi ya main biasa lah ya, anak kompleks gitu kan, main biasa, suka main depan jalan gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah selesai itu merantau masing-masing. Dia di Jakarta, saya juga di Jakarta, cuma mungkin tidak ketemu ya kan. Nah, satu ketika saya balik ke daerah, dia juga balik ke daerah. Pas ketemu, wah, udah besar ya, udah cantik ya gitu kan. Nah, jadi ya itulah namanya mungkin cinta pada pandangan pertama. Padahal sudah pernah ketemu waktu kecil, ya kan? Nah, dari situ akhirnya saya nyatakan suka sama dia, dan waktu itu ketika saya nyatakan suka, saya tidak mau bilang sama dia untuk pacaran, tapi saya langsung minta untuk menikah. Nah, jadi waktu itu saya ketemu dia, kamu mau nggak dengan saya, ya kan? Perkataannya istri saya nih, namanya Citra, dia katakan begini, kalau kamu mau dengan saya, kamu pergi ke mamamu, minta izin dulu. Jadi lagi ketemu dengan dia kan? Saat itu juga saya langsung pergi, ketemu mama saya tempat kerjanya. Saya katakan gini, Ma, saya mau dengan Citra, boleh tidak? Mama saya katakan begini, kamu yakin? Yakin. Pergi. Lanjutkan. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul waktu itu seperti meminta izin ke orang tua, ya kan? Nah, setelah itu kami jadian, dan
kami ketemu orang tua juga, papanya itu satu kompleks kan. Nah, jadi sederhana, jadi udah saling tahu lah seperti itu. Itulah awal mula kami, dan kami sudah menikah selama 17 tahun. Oke. Seperti itu, 17 tahun menikah, dan kami tidak diberikan anak karena rekor saya leukemia 8 tahun. Seperti itu. Oh, oke. Gitu. Oke. Terus, kok belum diberikan anak gitu ya, sampai hari ini 17 tahun? 17 tahun menikah. Udah usaha apa aja kok yang dilakukan? Oke. Tentu pasti ketika orang nikah kan pasti pengennya itu kan anak itu jadi berkat kan ya, punya dapat berkat anak. Oke. Kami ke dokter lah, udah pasti. Pertama yang dicek dia waktu itu, ya kan, dicek dia, istri saya dicek, oke gitu kan. Terus habis itu sempat jeda berapa tahun, kami cek lagi lah, ya kan, cek lagi, saya ngecek, dia ngecek, belum ketemu nih. Habis itu cek lagi, total mungkin 4 kali cek lah, ya kan. Akhirnya yang terakhir itu dia juga dokternya seorang anak Tuhan, dia berkata begini, Pak, kayaknya memang Bapak nggak bisa punya anak, ya kan. Nah, kebetulan juga sepupu saya dokter, ada 3 orang dokter juga. Nah, dia kata begini, Bapak sepertinya tidak bisa punya anak karena riwayat Bapak leukemia. Nah, leukemia itu kan kanker darah, penyakit yang tidak bisa dioperasi tapi hanya bisa diobati melalui kemoterapi. Nah, kemoterapi itu ketika masuk kemoterapi itu bukan hanya menghancurkan sel yang rusak, tapi dia juga ikut menghancurkan sel yang baik. Ternyata sel kesuburan saya itu kena. Itulah akhirnya membuat tidak bisa punya anak. Nah, singkat cerita, dokter itu katakan hanya bisa berdoa dan minta mujizat. Saya katakan amin, Pak, seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya saya ketemu dengan keluarga, dengan istri tentunya, dan semuanya menerima ucapan syukur. Artinya tidak perlu ada penyesalan, tidak perlu ada merasa bahwa Tuhan tidak berkati kami. Ini jangan sampai katakan demikian, ya kan? Karena dengan kami diberkati dalam pernikahan kami berdua itu berkat Tuhan. Anak itu berkat tambahan. Betul. Tuhan tidak kasih anak pun tetap puji Tuhan. Seperti itu. Dan sampai ini puji Tuhannya, justru gara-gara itu Tuhan izinkan saya ketemu dengan banyak anak muda. Bahkan anak remaja yang mereka itu jadinya seperti menganggap kami itu seperti kakak rohani atau orang tua rohani. Gitu. Dalam banyak hal mereka mencari kami akhirnya. Mereka butuh untuk bimbingan kepada kami. Dimanapun kami dipertemukan orang seperti itu. Kami sudah ngomong kepada pemimpin kami dan gembala senior kami, katakan, dia hanya peluk saya, dia doakan saya, dia katakan, ya Tuhan akan kirimkan sama kamu banyak anak muda untuk kamu bisa bimbing ataupun juga bisa muridkan mereka. Seperti itu. Terus obrolan koneksi sama Tuhan sekarang itu tuh ada di fase yang, Tuhan, tapi kalau lu mau kasih gua anak, bolehlah, atau nah it's okay. Lokasi bagus nggak, yaudah gitu. Fasenya mungkin sudah seperti yang kedua tadi. Tuhan kasih syukur, nggak kasih juga syukur. Karena sudah tidak fokus untuk di situ lagi. Ya kan? Karena kalau saya yang fokus terus meminta terus, buat saya pribadi itu jadi mengganggu saya. Padahal masih banyak hal yang bisa saya lakukan. Betul. Fokusnya masih bisa banyak hal seperti itu. Ya kan? Jadi saya tidak mau hanya diam di situ atau jalan di tempat. Sepertinya beriman, iya, tapi kan tidak bisa memaksakan. Benar memang ketika kita berdoa jawabannya ya dan amin, tapi tidak bisa dipaksakan. Karena kan tetap kedaulatan Tuhan kan, yang kita harus hormati. Seperti itu. Tentang leukemianya itu kena waktu usia berapa kok? 10 tahun. 10 tahun itu kena stadium berapa? Saya kena leukemia stadium 4, vonis mati. 4? Ya. Wow. Vonis mati waktu itu. Stadium 4? Iya. Kemo berapa kali udah? Jadi saya itu total perawatan 8 tahun. Saya kemo total 2 tahun full. Ingat nggak berapa kali kemo? Aduh, mungkin udah nggak tahu. Mungkin di tubuh saya udah ribuan kali jarum dimasukin. Berapa kali harus itu stem cell di belakang itu saya udah alami. Jadi waktu itu saya umur 10 tahun, mungkin penyakit itu mungkin masih penyakitnya agak sedikit jarang bisa ditangani ya. Gitu. Jadi waktu pas kena leukemia itu dokter pertama di daerah waktu itu saya dari kota Palu, ya kan. Dokter di kota Palu itu tidak bisa menemukan sakit saya. Itu September, saya masih ingat bulan September tahun 87. Dokter tidak bisa menemukan. Dokter cuma katakan begini, anak ini bakal lewat, tidak akan sampai Desember 87. Jadi sebelum itu harus diterbangkan ke Makassar waktu itu. Nah, Makassar adalah kota yang dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap lah. Nah, jadi September juga saya diterbangkan ke Makassar. Sampai di Makassar,
dokter itu datang tuh, liatin langsung kan. Beberapa dokter ahli itu datang tuh dari berbagai macam lulusan dengan skillnya mereka mencari diagnosa saya nggak ketemu. Mereka nyatakan bahwa anak ini akan meninggal sebelum Natal. Oke. Desember tahun 87. Nah, yang bawa waktu itu papa saya, ya kan, mama saya juga ikut. Waktu dikatakan demikian, saya tidak di situ dong, yang dengar papa mama kan. Nah, setelah dikatakan itu, papa mama itu saya cuma lihat mereka datang ke kamar tempat saya. Mereka hanya sepertinya mata mereka berkaca-kaca, tapi mereka tetap dengan senyum. Oke. Mereka cuma katakan gini, Ki, kamu akan sembuh. Semangat ya, nanti kita pulang. Nanti papa main lagi sama kamu. Kira-kira seperti itu. Nah, singkat cerita, ada satu dokter ahlinya, memang mungkin dia punya kepala lah di rumah sakit itu. Dia juga seorang anak Tuhan. Dia datang dari luar negeri, karena lagi dinas, tiba-tiba datang. Dia cuma baca hasil diagnosa saya. Terus dia bilang gini, coba tes kembali anak ini, dites kembali. Langsung ditembak, ini anak ini kena leukemia stadium 4. Saya tangani langsung. Jadi saya ditangani langsung sama dokter ahlinya, sama kepalanya. Itu Desember 87. Sekitar bulan Oktober, November, Desember, itu saya diisolasi full. Kamar saya mungkin sebesar inilah. Itu satu kamar tuh diplastikin semua. Oke. Saya hanya diizinkan jaga sama papa saya. Papa saya juga jaganya pakai APD. Terus saya hanya makan 4. Hanya boleh makan 4. Nasi putih, sawi putih, telur rebus, air putih selama 3 bulan. Karena virus itu mereka bilang ini virus yang sangat langka dan itu mematikan. Nah, jadi mereka harus matikan virus tersebut. Nah, leukemia itu kan kanker kan. Nah, penyebabnya apa? Dari bahan kimia semua, dari udara yang kotor semua itu masuk. Jadi membuat bibit kanker itu bisa bertumbuh seperti itu. Nah, jadi 3 bulan saya di isolasi full, tidak boleh keluar kamar sama sekali. Dari bosan, dari nangis, dari marah, diam, akhirnya mengerti. Why-nya saya mesti dikurung 3 bulan di kamar itu. Seperti itu. Jadi hanya konsumsi 4 itu. Dari makan yang biasanya enak, ada rasa, semuanya hambar. Betul-betul plain rasanya semuanya. Betul-betul saya merasakan bagaimana waktu itu seorang anak itu seperti kayak dikurung dalam satu ruangan, ya kan? Saya hanya boleh punya satu TV di situ, nggak boleh keluar kamar sama sekali. Dokter yang masuk pun pakai APD semua, sangat lengkap. Itu 3 bulan pertama. Selesai itu, saya harus masuk namanya kemoterapi selama 2 tahun full. Jadi dalam 1 bulan itu saya kemo 2 minggu. Berarti hanya 2 minggu saya kosong, badan saya nggak ditusuk jarum. Kira-kira seperti itu. Dan waktu itu, zaman itu obatnya sangat langka, masih impor. Tidak ada di Indonesia. Maka itu orang katakan leukemia itu penyakit orang kaya, seperti itu ya kan, sangat mahal seperti itu. Walaupun mungkin orang tua saya punya asuransi kesehatan, tapi ternyata tidak mengcover sakit saya seperti itu. Maka itu bisa saya katakan habisnya banyak banget secara biaya. Nah, jadi ketika sembuh semua itu karena mujizat. Nah, singkat cerita, jadi dalam fase 2 tahun itu, kemo pertama itu, papa saya gantian jaga kan. Papa saya balik karena dia kerja, dia seorang ASN, juga seorang politisi. Jadi oma saya yang ganti jaga saya. Ya, oma saya datang. Nah, oma saya ini dia seorang penginjil yang luar biasa. Dia seorang perintis gereja Pentakosta di Indonesia, di Sulawesi Tengah, ya kan. Nah, oma saya ini bawa saya mention nama ini satu apresiasi ya. Dibawa saya ke gereja Pentakosta di Indonesia yang di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar. Saya dibawa bertemu dengan gembala Bapak Pendeta Abraham Da Costa, mungkin sudah almarhum sekarang. Nah, waktu dibawa ke situ, oma saya kata begini, Om, tolong doakan cucu saya. Itu doanya simple. Waktu itu pendeta cuma tanya, sakit apa tante? Oh, sakitnya leukemia. Oke. Dia cuma tumpang tangan kepala saya, dia cuma katakan begini, Tuhan Yesus, anak ini adalah milikmu, tubuhnya adalah milikmu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang sembuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Selesai. Very genuine ya. Sederhana, betul tuh. Saya masih ingat di kepala saya kira-kira seperti itu. Nah, jadi 2 tahun masa kemo itu adalah masa untuk menjaga grafik saya itu nggak turun drastis. Nah, ketika habis didoakan itu, grafiknya tuh naik. Naik. Jadi awalnya stabil, turun. Dijaga dengan kemoterapi kan, supaya virusnya itu tidak berkembang memakan sel tubuh yang lain. Itu setelah didoakan tuh grafik itu naik. Naik. Ketika naik itu, dokter itu langsung semangat. Dokter bingung. Oma, anak ini kenapa? Dikasih makan apa? Mungkin ada kasih herbal atau apa? Oma saya katakan tidak.
Anak ini cuma saya bawa ke gereja, didoakan sama pendeta. Dokter-dokter, praise the glory ya, itu dari berbagai macam agama, mereka cuma katakan, wah Tuhan itu baik. Di situ. Nah, jadi grafik saya itu naik, akhirnya tim dokter itu semakin semangat. Mereka memantau kondisi saya. Nah, selama 8 tahun itu mungkin saya tidak tahu udah berapa puluh dokter mungkin udah tangani saya. Tapi yang dokter Sunar Tranggana ini, yang memang ahlinya ini, dia tangani saya khusus. Dan selama 8 tahun itu, saya di rumah sakit itu mungkin dengan sekitar 40-an penderita leukemia yang lain. Dan bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan, cuma saya yang sembuh, hidup. Semuanya meninggal yang lain, teman-teman saya. Jadi ketika kami sama-sama lagi di kemo gitu kan, saya di bed sini, dia di bed situ, lagi asik ngobrol nih, asik ngobrol. Karena kan kalau kemo itu kan lama ya, bisa berjam-jam, 5-6 jam. Kemo tuh kayak pakai botol infus gitu ya? Infusnya, dimasukkan obatnya, karena obatnya keras, jadi harus pelan-pelan masuknya. Ngobrol nih, lagi ngobrol begini, karena keletihan kami tidur. Ketika tidur saya buka mata, udah tutup kain putih, sudah ada yang meninggal gitu. Dan ini bukan cuma satu kali bro, ini beberapa kali seperti itu. Jadi, saya mau kata Tuhan tuh baik lah. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan tuh baik, pertolongan Tuhan. Ya kan? Melalui dokter, melalui obat-obatan yang ada, seperti itu kan. Dan juga tentu melalui iman orang tua itu penting. Itu dia. Iman orang tua itu penting. Karena waktu itu saya masih kecil kan. Nah, jadi umur 10 tahun sampai 18 tahun, saya dinyatakan sembuh. Ketika saya dinyatakan sembuh, dokter Sunar ini dia cek saya berkala. Ketika saya dinyatakan sembuh, dia langsung begini, Tante, Niki sembuh 100%. Wow. Apresiasi apa toh? Dokter itu langsung katakan begini sama dia punya asisten, rumah sakit saya liburkan, saya mau pergi makan dengan Niki dengan omanya gitu kan. Jadi kami disambut seperti apa ya? Dia seperti sangat senang mungkin ya. Karena waktu itu saya pasien yang sembuh. Dari sekian puluh pasien gitu. Dan itu 8 tahun. Gitu. Nah, setelah itu 8 tahun kemudian, setelah 8 tahun ya, habis itu saya balik ke Makassar kan. Nah, sepupu saya waktu itu dia dokter di Makassar. Saya mampir ke Makassar, terus saya katakan begini sama sepupu saya pengen dong ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, dikenal dengan nama rumah sakit Dadi, ya kan? Saya pengen ke situ. Dia bilang, oke kakak, kita ke rumah sakit. Saya mau tunjukin kamu ketemu dengan mantri-mantri saya. Mantri Jafar yang mantri Sutikno. Ya. Ini mantri-mantri yang luar biasa hebat nih. Nah, mereka orang lab gitu kan. Ketika saya ke situ, mereka ketemu saya, itu seperti ketemu anak yang lama gak ketemu lah. Mereka peluk, mereka cium, dan mereka ngomong begini, kau tahu tidak Niki, baru sejam lalu kita ngobrol, Niki itu masih ada tidak ya? Astaga. Mereka ngobrol, setelah belasan tahun saya balik. Jadi waktu mereka ketemu saya tuh, mereka peluk saya, mereka peluk, mereka nangis itu kan, saya peluk mereka. Terus mereka katakan, Niki, ayo kita ke bangsal khusus untuk leukemia. Saya katakan, ada pak, ada. Jadi saya ke bangsal khusus leukemia, itu ada 2 bangsal full. Itu puluhan anak dan anak remaja yang leukemia di situ. Ketika masuk di situ, saya dibawa si mantri itu dengan sepupu dokter, dengan para dokter koas waktu itu. Saya dibawa ke situ dan mantri perkenalkan, ini Niki Tangkilisan yang dulu leukemia sembuh. Itu saya bisa melihat mata-mata orang tua yang awalnya itu seperti tidak ada harapan, tiba-tiba kayak semangat. Mereka nanya, bagaimana bisa? Saya bersaksi di situ. Saya bersaksi dalam nama Yesus di situ. Kesempatan kan? Di situ. Setelah itu saya doakan di situ. Itu luar biasa. Jadi buat Anda semua, mungkin Anda punya sakit apapun itu, percaya sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil selama kita percaya sama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa banget. Waktu 18 tahun tuh ya? Iya. Wah, masa-masa remajanya. Betul. Masa-masa remaja dengan fight seperti itu. Mengenai kesembuhan yang menarik nih. Ya. Tentang kesembuhan. Aku mau tanya nih, kan di zaman Yesus, selama Yesus hidup, 3,5 tahunan itu, dia nyembuhin sebagian besar orang yang belum percaya. Betul. Dan orang-orang yang sudah percaya, nggak gitu jadi concern. Iya, betul. Nah, sebagai lesson dari yang Yesus lakukan buat kita para believer nih. Sometimes, yang mana yang benar? Apakah kalau kita sakit, kita beriman, doa, pasti sembuh, harus sembuh? Atau iman yang benar itu adalah iman yang, Tuhan,
gue berdoa biar sembuh, tapi nggak sembuh it's okay, karena gue udah percaya. Nah yang mana sih yang benar? Ya, saya mundur dulu ya, ya kan. Yesus itu melakukan mujizat, memberikan kesembuhan bagi banyak orang waktu itu kan, orang yang belum percaya. Karena mereka ini orang-orang yang butuh bukti, butuh bukti dulu baru percaya. Betul. Gitu kan, sehingga Yesus itu mengadakan mujizat banyak. Ketika ada bukti baru mereka percaya ikut Yesus, seperti itu. Jadi ada demonstrasi kuasa Allah. Nah, mereka percaya. Nah, buat kita sekarang ini dengan teknologi yang sudah semakin maju, obat-obatan semakin maju, ya kan? Kita manusia pasti sebagai orang percaya kita berdoa minta sama Tuhan kesembuhan dong. Ya kan? Kalau Tuhan tidak sembuhkan, bukan berarti kiamat. Betul. Berarti ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin lakukan buat kehidupan kita dari sakit kita. Seperti itu. Leukemia yang saya alami 8 tahun. Ada orang katakan begini, kelamaan ya 8 tahun. Ada saya punya adik hanya sakit berapa bulan meninggal. Nah, berarti kan Tuhan punya rencana tersendiri buat saya. 8 tahun sakit, berarti saya harus bersaksi kan? Nah, saya mundur lagi nih. Tidak punya anak, saya kan berdoa minta sama Tuhan kan? Berusaha juga, puasa juga. Tapi Tuhan tidak kasih, ya kan? Apakah saya harus kecewa? Apakah saya harus berkata bahwa sepertinya Tuhan tidak punya kuasa? Bukan itu. Berarti Tuhan punya rencana lain. Seperti itu. Tuhan punya rencana lain untuk dari sakit kita. Seperti itu. Paulus berkata, Tuhan ini seperti duri dalam daging dalam diriku. Jauhkan daripada diriku, ya kan? Paulus itu seperti kayak tersiksa lah, ya kan? Berbagai macam ahli teologi berkata Paulus ini seperti punya satu penyakit. Seperti itu. Tapi dalam satu kitab itu dikatakan begini, Paulus itu seperti membutuhkan alat bantu untuk membaca kitab-kitab itu, karena matanya itu kesulitan membaca. Nah, sehingga akhirnya beberapa ahli teologi berkata bahwa Paulus ini punya penyakit mata, tidak bisa melihat dengan jelas untuk tulisan-tulisan yang kecil, seperti itu. Nah, jadi itu dibawa Paulus seumur hidup dia kan? Nah, Paulus sudah berdoa, tapi kan tidak mungkin, tidak terlepas lah, ya kan? Tuhan nggak mau cabut. Tuhan nggak mau cabut, itu kan? Duri dalam daging tersebut, itu seumur hidup dibawa. Nah, tapi Paulus tidak fokus di situ. Dia fokus kepada tujuan yang Tuhan sudah tahu dalam diri dia. Itu yang terjadi. Jadi kita bukan berarti beriman, minta Tuhan tidak jawab terus kita marah. Nggak bisa. Bahkan saya katakan tidak boleh marah. Tuhan sudah kasih yang terbaik, nyawanya untuk tebus dosa kita. Itu udah the best. Ya kan? Nah, jadi selama kita hidup, ketika kita mungkin diizinkan ada sakit penyakit, nomor satu jangan komplain dulu. Karena sakit penyakit kan cuma dari dua saja kan. Satu dari virus memang ada, kedua kan dari gaya hidup. Ya kan? Jadi contoh nih, orang kolesterol lah, ya kan? Pasti kan gaya hidup kan? Jangan marah kan? Kalau buat saya gini, oh kamu kolesterol, nggak usah berdoa. Ya kan? Ini mungkin sedikit ekstrim ya bro ya. Betul. Jangan berdoa, jaga makan, ya kan? Jangan makan. Kamu kolesterol jangan berdoa. Dalam nama Yesus sembuhkan kolesterol saya, nggak bisa. Yuk jaga makan. Jaga diri, kira-kira gitu kan. Apa yang kamu makan jadi penyakit. Nah, beda kalau kamu misalnya contoh, tiba-tiba kena, maaf lah, kemarin kena COVID lah, banyak kena COVID kan, ya kamu berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan dari COVID-mu, seperti itu. Gitu. Jadi, balik lagi, sakit kita apa nih? Ya kan? Karena banyak orang yang masih menyalahkan sakitnya, bahkan buruknya menyalahkan Tuhan karena sakitnya. Nah, jadi saya kalau visit ke jemaat yang sakitnya, saya tanya dulu, sakitnya apa Pak? Sakitnya apa Bu? Oh itu, saya langsung tahu. Di situ saya minta hikmat Tuhan, bagaimana saya harus berkata tentang sakitnya. Seperti itu. Kalau Koko diundang ke jemaat, suruh doain orang yang sudah mau lewat. Pulang lah ya. Doain dong biar dia sembuh, bangun lagi. Koko doanya apa? Nah, ini menarik ya. Ini pelayanan pastoral care ya. Ya kan. Saya tidak tahu, bukan gift ya. Ini bukan gift. Tapi sepertinya Tuhan itu kayak banyak kasih sama saya hal-hal seperti itu. Ketika datang ya kan, orang yang sudah koma kah, atau mungkin dia sakit sadar tapi sebenarnya dokter sudah nggak bisa tolong, ya kan? Itu berkali-kali ketemu ketika saya datang, saya pasti tidak akan langsung doakan, saya akan tanya keluarganya. Saya ngobrol dulu dong, Pak, Ibu, ya kan? Bagaimana? Mereka pasti cerita. Sudah tidak bisa ditolong ini Pak. Dokter sudah angkat tangan, bla 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 bla. Nah, saya tanya ke pihak keluarganya. Kalau misalnya ini suami yang sakit, saya tanya istrinya langsung. Kalau dia istrinya, saya tanya suaminya langsung gitu kan. Kalau anak, saya tanya orang tuanya. Saya akan tanya, dari bapak atau ibu, bagaimana? Kita mau minta kesembuhan, atau kita serahkan sama Tuhan? Saya langsung to the point. Langsung, gitu.
Jadi saya tidak langsung doakan, tapi saya tanya dulu. Dari hasil report mereka ke saya tanya 2 hal tadi. Nah, ketika bilang begini, kami masih pengen kesembuhan, Pak. Oke. Jadi masih minta, kita minta ya. Dan saya doa. Doanya saya begini. Saya tidak akan doa kesembuhan, saya bilang, Tuhan, saya minta berikan kekuatan. Engkau lihat iman orang tuanya. Nah, jadi maksud saya sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus clear. Oke. Ini mau apa? Seperti itu. Jadi kita nggak kasih gantung lah imannya, ya kan? Kita betul-betul mau apa? Tetap beriman atau mau serahkan ke Tuhan? Seperti itu. Itu banyak case lah terjadi. Itu. Menarik. Terakhir, I just want to say thank you buat pelayanan Koniki yang gue bisa lihat sangat genuine. Nggak banyak jemaat mungkin yang menyampaikan. Cuman gue bisa lihat kayak lu datang ke beberapa acara keluarga gue. Nah itu tuh means a lot. Cuman nggak tahu, mungkin nggak banyak yang apresiasi karena lu melayani. Ya biar lu tahu gitu, kita tuh grateful jemaat punya pastor kayak lu. Gitu. Thank you so much buat waktunya. Thank you bro, mantap. Thank you so much. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga ngobrol-ngobrol hari ini bisa kasih edukasi, bisa kasih inspirasi, bisa kasih semangat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.